Halo Star Friend, kembali lagi bersama saya Bagus di Star Talk. Oke, Sekarang kita masih membahas tentang bisnis-bisnis yang ada di Malang. Kemarin kan kita udah bahas bisnis tentang clothing dan skate stuff. Nah, sekarang kita akan beralih ke makanan. Kuliner, nah, F&B lah Inggris. Nah, sekarang ini wis ono Kaneo. Kaneo. Apa ini Kaneo? Siapa sih yang bikin Kaneo ini ya? Kita langsung saja ngobrol sama yang punya. Nah, dicoba dulu enak ya. boleh coba lah. Rasa apa ini Mas? Coba ono apa iku? Original. Sing Sing moza boleh. Ya apa ini ditunjukkan kamera ya? Iya, isinya. Ini isinya ada keju, mozzarella. Gak iso. Oke. Isinya ada keju mozzarella, ada ayamnya sama ada nasinya. Oh, lumayan banyak guys. Langsung kita coba satu suap aja dulu. Mangan tok gak sido syuting ya. Putah guys. Bang ini. Enak. Terus guys. Sik lanjut. Cocok kowe. Cocok. Oh, cocok. Amit. Oh, bening banget. Kita coba. Aja kita tanya-tanya sama Mas yang punya ini Kaneo. Halo Mas. Oh yo, halo, monggo. Bagus. Namanya siapa? Mas? Bimo. Bimo. Iya, tapi kowe Bisa gak dipanggil enak. Biasanya teman-teman manggilnya Binyo. Binyo. Oke. Kita sudah bersama Mas Binyo di sini. Nah, Mas Binyo ini yang punya Kaneo. Nah, Kaneo ini apa sih Mas? Kalau bisa dijelaskan sama teman-teman basicnya Kaneo ini apa? Oke. Jadi Kaneo ini sebenarnya ayam geprek tanpa tulang. Ya, ayam geprek crispy tanpa tulang yang dikemas dengan berbeda. Jadi kalau biasanya ayam geprek kita itu lihatnya kan biasanya pakai bungkusan nih. Nah, kalau kita ini pakai rice bowl. Jadi makannya praktis, bisa makan di mana aja. Oh. Gitu sih. Kenapa kalau masih dipanggil Binyo Kak Bimo aja? Oh, ya apa ya? Jadi sebenarnya panggilan teman-teman SMP sih. Oh, SMP terus panggil Yus, mungkin masa-masa alay lah, zaman dulu masa-masa Friendster gitu ya, mungkin teman-teman yang zamani Friendster ya masa-masa alay panggilnya Binyo gitu sih sebenarnya. Aku gak zamannya sebenarnya. Baru lahir ya. Memulai Kaneo ini dari kapan Mas ya? Kaneo kita mulainya November 2018. 2018. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa memilih di bidang kuliner? Kuliner. Food and beverage, ya kan? Benar-benar F&B, food and beverage. Jadi sebenarnya ownernya Kaneo ini ada 3. Oh, ada 3. Ya, saya, terus teman saya Daniel, ada lagi satu Vino. Jadi bertiga ini sebenarnya yang ngerti bisnis teman-teman yang lain gitu loh. Maksudnya saya yang ngerti dikit-dikit tapi yang lebih ngerti. Terus mereka kita sering kumpul bareng. Terus kenapa kita milih food and beverage? Karena pasti akan dibutuhkan sampai ke depan-depannya gitu kan. Kalau jadi pasti setiap tahun, setiap saat pasti ada orang butuh makan. Gitu sih sebenarnya. Simpel aja sih sebenarnya. Berkelanjutan gitu. Ya, jadi sebenarnya awal mulanya kita bikin Kaneo ini teman-teman nongkrong sebenarnya. Jadi kita teman-teman iseng-iseng gitu Mas. Ya bisa dibilang iseng sih sebenarnya. Jadi kita teman SMA sering nongkrong sampai kuliah, teman-teman dari Surabaya, terus ada yang Malang juga. Kita sering ngumpul-ngumpul sampai tingkat akhir nih ceritanya. Lagi yang diskusi sering ke Malang akhirnya kan, sering ke Malang terus. Kita kok akhirnya mikir kok ngopi-ngopi terus, hai, tapi gak ada sesuatu yang harus dihasilkan, gak tahu ngapa-ngapain. Pikiran. Akhirnya kita kayak iseng gitu, ya boleh kita buat bisnis gitu kan. Bisnis apa? Ayam. Menarik sih ayam, soalnya orang suka ayam. Terus kalau makanan pasti ada yang cari terus gitu kan. Ya wis, bikin, tapi gak ada tempatnya gitu kan kita. Ya wis, oh rumahku nganggur aku gitu kan. Ya wis, di rumah punya ya sekedar gitu terus kita buat gitu.
pertama bikin kannya ini di rumahnya Mas Binyo ini. Di mana rumahnya itu? Jadi store resto pertama kami atau pertama kami itu di Jalan Watu Gong. Terus pindah kita ke Pujasera Bunga Coklat. Pujasera Bunga Coklat itu iya. Sampai sekarang nih ada. Yang pertama itu ya. Aku lihat di IG ada 2 ya anunya ya. Outletnya ya? Outlet oh iya benar. Satu lagi di Galunggung. Di daerah Galunggung. Nah itu prosesnya kok bisa sampai buka cabang itu gimana Mas? Oke, jadi sebenarnya awalnya kita memang stay di satu outlet ya. Maksudnya kita pindah outlet dari rumah, terus kita pindah lagi ke Pujasera itu. Ya. Kita pingin tempat yang lebih bisa mandiri lah. Kalau di rumah kan mungkin sungkan sama yang punya rumah. Ya, padahal kita ada pegawai dan seterusnya. Akhirnya kita cobalah tempat yang mandiri, jadi bisa ditinggal sama pemiliknya maksudnya, jadi bisa kerja yang lain dan masih bisa berjalan. Terus nggak sungkan sama yang punya rumah dan lain-lain karena kita udah sewa gitu sebenarnya. Terus sebenarnya kita pengennya buka outlet sebenarnya simpelnya kita pengen nambah titik sih, karena kita lebih banyak di online. Oh apa namanya? Lebih menyebar lah, luas, ya? meluas. Jadi luaskan pasar. menjemput bola lah kita ya, kasarnya menjemput bola ya. Jadi kita pengen nambah titik biar nggak terpusat. Kalau misalkan teman-teman, misalkan kita di Soekarno Hatta ya kasarannya ya, teman-teman dari Saujajar mau ke Soekarno Hatta kan pesannya driver ongkos kirimnya kan lumayan. Sama teman-teman yang di Dieng, di Sukun daerah sana kan juga bakal ongkosnya lumayan nih. Makanya kita coba cari titik. Terus pas itu kita cari titik yang tepat ada beberapa dan yang memungkinkan kita bukanya di Galunggung itu sih sebenarnya. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Binyo ini kesibukannya selain ngurusin toko ini apa? Kesibukannya adalah menjadi Apa masih kuliah Mas? masih kuliah sebenarnya. Sebenarnya di mana Mas? saya kuliah di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Kedokteran ya Mas? Kedokteran. Gak nyangka loh, dokter buka bisnis. Oh, anak saya biasa. Oh, ada kayak Dokter Tirta. Oh iya, dokter. Tapi beda level. Tapi angkatan 2014. 14 berarti Jadi- sekarang 2021 6 tahunan ya. Iya, 7 tahun. Jadi ada yang dikorbankan sebenarnya. Oh. Nah, terus gimana kuliah sekarang? Jadi sebenarnya kemarin ambil skrip. Jadi pas tahun 2018 yang aku bilang tadi kita membuatnya dengan ngopi-ngopi aja, sebenarnya itu lagi tahap skripsi sebenarnya. Oh, udah. Tapi pas tahap skripsi ya biasalah skripsi mahasiswa. Iya, Amin. ya sebegitulah. Ya wis akhirnya terbengkalai terus bisnis dan kebetulan sudah menikah juga. Akhirnya nikah terus pas punya anak tambah terbengkalai skripsinya dan baru selesai tahun ini gitu sih sebenarnya. Berat. masalah kuliah, keluarga. Baik masalah Bisnis ya lumayan sih. masalah ya. Tapi ada untungnya sih makanya Ada untungnya. kita bertiga itu sih. Jadi selama pas Oh, jadi bisa bagi. bisa bagi tugas gitu sih sebenarnya. Oh, untuk menunya sekarang dari Kaneo ini apa aja Mas? Jadi kalau menu awalnya kita ini tiga ya. Jadi geprek original, terus ada geprek salted egg, ada geprek moza. Terus yang paling baru kita buat baru ini geprek smoky barbecue. Smoky barbecue. Barbecue. Itu kayak CI gitu ya Mas? Beda. Jadi Beda ya? sebenarnya saya jelasin satu-satu nih ya. Kalau original seperti biasanya geprek Ya. original geprek. Tapi terus kalau yang moza geprek, terus kita kasih topping moza yang dibakar ya mozzarella gitu. Iya. Terus yang terakhir salted egg itu sebenarnya signature dari kita ya, yang Signature recommended salted egg. Jadi disiram geprek, nasi geprek terus kita siram saus salted egg. Itu paling recommended sih. Tapi menu barunya juga nggak kalah hebat sih. Ini smoky barbecue. Jadi dengan saus barbecue tapi bedanya ada rasa smoky-smoky-nya gitu. Gitu Oh, sih. jadi dia lebih ke saus ya. Mainnya Mainnya sausnya, saus ya. benar-benar. Sebelumnya Mas Binyo ini pernah menjalankan bisnis lain atau ini yang baru pertama kalinya? Kalau aku pribadi ini baru pertama kalinya sih. Ini baru pertama. Baru pertama gitu. Cuma pas teman-teman kemarin ada pernah bisnis, ada yang udah pernah bisnis, ada pernah bisnis bareng. Terus kalau dari aku pribadi baru pertama kali sih. Baru pertama kali.
dari ilmu teman-teman terus digabung dengan semangat bersama jadikan. Dan sebenarnya juga kita memanfaatkan kejanggalan teknologi sih. Kita belajarnya dari YouTube. Biasanya kan mulai tahun-tahun 2017-16 kan udah mulai YouTuber yang tips bisnis ya. Kita lihat-lihat dari situ gitu juga sih. Jadi belajar itu bisa di mana aja, gimana. Boleh nggak kita ngomongin omset, Mas? Waduh. Boleh sih. Ini before pandemi atau after pandemi nih? Mungkin dari awal dulu. Dari awal mulai modal. Omset sih modal. Oh, modal. Boleh. Jadi sebenarnya seperti aku bilang tadi ya, teman-teman owner Kanio sebelumnya udah pernah punya bisnis ya. Sebenarnya bisnisnya warung resto gitu, jual es krim sama minuman sama snack. Jadi mereka punya beberapa peralatan masak, kompor, terus ada meja, kursi gitu. Jadi kita lebih banyak modalnya itu dari teman-teman. Jadi sebenarnya kita kalau untuk modal duit sendiri kita 4-5 juta lah. 4-5 juta ditambah dengan modal banyak dari teman-teman tadi itu. Jadi perlengkapannya sudah ada duluan. Bekas bisnisnya yang sudah ada itu. Terus dengan kekuatan emak-emak, maksudnya ibu kita punya apa, kita butuh apa, kita bawa Tupperware, rice cooker. Jadi kita pinjam memanfaatkan gitu. Yang ada di rumah. Jadi itu sih. Terus dari tempat jualan rumah, jadi kita juga nggak ada uang sewa dan seterusnya, jadi juga mengurangi. Jadi ya modal mulai sewa itu pas kita pindah ke Pujasera Bunga Coklat itu 2019. Oh, jadi setelah 1 tahun baru 2020 sorry 2020. Jadi setelah setahun baru tahun kemarin Mas. Ya, baru tahun ini. Nah, terus omsetnya sekarang ini baru omset. Tadi modal. Omsetnya sekarang kalau sebelum pandemi itu sampai berapa Mas omsetnya? Iya, jadi kalau dari waktu gong ya. Jadi pertama kita memang nggak punya pegawai juga. Jadi emang kita ngeprek sendiri. Bertiga itu gantian. Jadi siapa yang masak, siapa yang motong ayam, siapa yang ngasir, siapa yang geprek itu sendiri. Bertiga diputar gitu. Itu sehari pernah kita cuma jual 5 gitu. Itu berjalan kurang lebih hampir 6 bulan lebih. Kita ya segitu-gitu aja. Kita coba marketingnya juga lewat teman-teman di Brawijaya, teman-teman Instagram, teman-teman kita sendiri lah, lingkaran-lingkaran ini sendiri. Sampai titik baliknya itu ada yang pesen buat seminar proposal atau seminar hasil. Langsung banyak gitu ya. 15-20 gitu. Akhirnya kita sadar, bisa nih kita marketingnya lewat situ. Mulai dari situ mulai lumayan ramai. Soalnya mungkin dari teman-teman Brawijaya muter-muter gitu ya, dari bibir ke bibir, mulut ke mulut gitu ya. Enak, ada yang buat sempro, enak, murah, praktis gitu sih. Kalau teman-teman bilangnya kan emang kita praktis gitu ya. Jadi nggak perlu pakai tangan, cukup pakai sendok, buang gitu. Jadi itu sih mungkin dari mulut ke mulut kita mulai rame. Itu pertengahan 19 sampai akhir mulai rame. Alhamdulillah kita juga sambil ngumpulin duit juga. Ya kurang lebih kalau 2019 itu omsetnya mungkin per bulannya 10 sampai 20 juta lah. 10 sampai 20 juta di tahun 2019. Terus kita pindah Pujasera Bunga Coklat. Sebenarnya yang benar-benar kerasa banget itu 2 bulan ya. Januari Februari, soalnya Maret 2020 Maret 2020 kan udah mulai pandemi itu. Nah, itu udah mulai kerasa. Sebenarnya kalau awalnya itu Januari sama Februari itu per bulannya bisa 100 sebelum corona itu. Kalau pas COVID kita berkurang sampai sekarang ya. Kita berkurang 70%. Jadi banyak banget ya. Kurang lebih ya 30 juta per bulan lah. Itu gitu. dari 2 toko itu Mas ya. 2 outlet. Kalau kita jalanin bisnis kan pasti ada masa sulitnya gitu ya Mas ya. Nah, kalau masa sulitnya Mas di Kanio ini gimana? Sebenarnya kalau masa sulit yang paling kerasa banget ini pandemi ini sih. Pandemi ya. Ya pandemi ini. Soalnya kan di Malang ya, kita tahu Malang kota mahasiswa. Jadi saat mahasiswa pergi, kita kebingungan. Soalnya memang kita dari awal bikin model bisnisnya memang segmennya pasarnya mahasiswa, segmennya mahasiswa. Rasanya, cocoknya, tesnya, pokoknya buat mahasiswa lah, cocok gitu kan. Buat anak kos cocok banget kan. Tapi setelah mahasiswa pergi, ya kita kebingungan gitu sih. Cari pasar ya, mengges, bukan menghapus segmen mahasiswa ya, tapi kita mencoba nambah segmen lagi gitu ya. Mungkin ke yang pastinya ya ke anak Malangnya sendiri sih. Terus di masa pandemi ini
kalau masa sulitnya Berarti, selain pandemi apa? pas pandemi ini lebih ke cari pasar yang lain lagi ya Mas. Melebarkan pasar. Melebarkan lagi. ya sih sebenarnya. Dari, Kita nyoba dari kan yang cuma mahasiswa mau ke sektor lain yang kayak keluarga atau anak dari Malang gitu ya. Iya sih, tapi memang ya kita sadari bahwa konsepnya seperti ini memang agak sulit menggeser ya, tapi kita memang berusaha sih dari marketing Instagram dan seterusnya sih kita coba semua. Terus selain itu kalau sulitnya dalam bisnis F&B ini SDM ya. SDM. Jadi buat maksudnya buat cari pegawai, melatih pegawai untuk sesuai SOP gitu kan. Jadi kan memang kalau di F&B ini kalau rasanya beda pasti udah protes kan. Pasti protes. Kemarin enak, sekarang nggak enak. Kemarin nasinya segini, itu sih yang agak sulit. SOP. Sebenarnya kalau buat SOP kita bisa, tapi melatih pegawai untuk menjalankan SOP untuk istiqomah ya, apa ya, untuk telaten, untuk selalu seperti itu, untuk tertib di SOP-nya itu yang agak susah. Dan seperti kita tahu manusia itu unik-unik, maka pegawai saya juga pasti beda-beda, unik-unik cara pendekatannya, kesalahan-kesalahannya juga pasti aneh-aneh lah. Itu masalah baru ini. STM. Mangane Kaneo. Nomine by Coffee. Sekali sedotan. Iki Mas. Monggo, matur nuwun. Siap-siap. Dikocok dulu, guys. By Coffee, by Kindness. Apa artinya? Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Kenapa kan namanya Kaneo? Oh iya. Apakah ini singkatan dari bertiga itu? Oh, waduh. Sebenarnya kalau namanya Kaneo, kita mau bawa identitas Malang juga sih. Bahasa walian, bahasa Malang. Kaneo, enak yo. Tapi enggak, Kaneo kan kayak kurang menjual lah. Ya lebih bagus kan Caneo, tapi bacanya Kaneo. Gitu sih. Mas Binya ini kan kuliah kedokteran. Nah, kasih tips dan trik dong buat teman-teman yang kuliah sambil menjalankan bisnis biar sama-sama seimbang. Ya apa ya? Ya sebenarnya apa mana kuliah Mas Binya kedokteran? Ngedas bro. Ya sebenarnya kalau menurut aku kayak kisahku tadi jangan ditiru ya. Maksudnya sampai kuliah sampai ngentek waktu kuliah 6,5 tahun nih jangan ditiru. Tapi kalau selama ini sih emang bagi waktu sih, memang harus bagi waktu harusnya. Dan gini sih, untuk ingat bahwa kalau kuliah kan tanggung jawabnya bukan hanya ke kita sendiri tapi ke orang tua ya. Ingat orang tua sudah menyolahkan menguliahkan, ya jangan lupa tanggung jawabnya juga dijalankan. Tapi juga kalau misalkan bisnis sebenarnya itu penting juga. Kenapa? Ya buat kalau kalian udah milih bisnis berarti kalian udah punya tujuan, misalkan ngumpulin duit atau memang ya juga harus dijalankan, karena setelah dari kuliah pun belum bukan nggak dapat kerja belum pasti kan ya, siapa tahu passionnya memang di bisnis. Jadi ya harus bagi waktu sih mana kuliah dan mana gitu sih. Mungkin bisa mulainya kalau kuliah mungkin pas skripsi ya, jadi kan nggak harus kuliah dengan jadwal harus gitu gitu sih ya. Itu teman-teman tips dan trik untuk yang berbisnis sambil berkuliah dari Mas Binyo. Enak ya om lagi ngombe sih. Itu lorok katemen. Sekian ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Binyo, owner dari Kaneo. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih buat Kaneo udah bersedia hadir di Startup. Terima kasih juga udah diundang ya. Buat teman-teman jangan lupa follow dan order geprek dari Kaneo, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga cuci sepatu di Star Wars. Mantap. Sama beli kopi di Buy Coffee. Oh iya, Buy Coffee. Mantap. Oke. See you. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau request untuk Startup yang ketiga mau undang siapa, bisa langsung tulis di komen. Oke? Jangan lupa tulis di komen. Terima kasih. Kan Suti Haji.